Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini kita akan sama-sama belajar terkait dengan bagaimana menghitung kinerja dari jalinan. Jadi jalinan itu kalau di dalam MKJI ada namanya weaving, gitu ya. Jadi kinerja dari arus lalu lintas yang lewat di satu ruas jalan yang dia menjalin itu artinya dia crossing tapi tidak langsung crossing 90 derajat ya. Nanti akan kita lihat ya apa itu weaving. Nah, di weaving ini sendiri ada dua modelnya. Yang pertama adalah jalinan tunggal atau kita sebutnya single weaving. Ada yang jalinan tunggal, ada beberapa digabung di dalam bundaran. Kita sebut roundabout ya. Nah, eh, kinerja dari jalinan ini rumusnya seperti kita lihat di bawah ini. Jadi DS itu sama dengan T dalam satuan SMP dibagi C. Jadi sama lah ya, sama seperti ruas jalan. Nah, tapi di sini untuk Q-nya untuk jalinan itu tentu berbeda dengan Q-nya untuk ruas jalan. Nanti akan kita lihat ya. Kemudian demikian pula untuk kapasitasnya, ya, kapasitas jalan atau C. Sebenarnya di jalinan ini juga kita banyak lihat kasusnya itu adalah pada saat ada bukaan median ya atau U-turn. Nah ini di U-turn itu biasanya ada jalinan. Nah, oke, kita kembali lagi bahwa DS itu adalah Q dibagi C, di mana C itu adalah kapasitas sama dengan kapasitas dasar C0 dikalikan dengan faktor-faktor. Ada faktor city size, ada faktor dari hambatan samping. Di mana C0 atau kapasitas dasar rumusnya ini ada sama dengan 135 dikalikan WW. WW itu adalah lebar dari weaving ya, pangkat 1,3 dikalikan 1 plus WE. WE itu untuk approach-nya ya. Nanti kita lihat. Kemudian dibagi dengan WW pangkat 1,5 dikalikan 1 minus PW itu adalah persentase yang melakukan weaving. Dibagi 3 pangkat 0,5 dikalikan 1 plus WW per LW. LW itu adalah panjang weavingnya kurangi pangkat minus 1,8. Kalau kita lihat di sini, maka yang berpengaruh untuk menentukan C0 ya, itu adalah lebar dari weavingnya, kemudian panjang dari weaving LW ya ini, kemudian juga ada WE. WE itu W approach-nya nanti akan. Jadi yang sangat berpengaruh terhadap besarnya DS itu adalah kapasitas dasar yang di sini dipengaruhi oleh lebar weaving, panjang weaving, sama W approach ya. Sama satu lagi PW. Nah, PW itu kan terkait dengan persentase yang kendaraan yang lewat di situ, yang mungkin nanti pada saat untuk perbaikannya, pengelolaan lalu lintasnya, PW itu mungkin given gitu ya. Given artinya ya sudah itu diketahui. Tapi yang bisa kita atur ya, kita bisa manajemen itu adalah lebar dari approach-nya, lebar dari weaving-nya, dan juga panjang dari weaving. Kita akan lihat sama-sama nanti ya. Nah, FCS tadi faktor ukuran kota dan FS adalah hambatan samping. Ini tadi ya. Jadi WW itu adalah lebar weaving-nya ini ya, lebar weaving. Sedangkan LW itu adalah ini atau panjang weaving ya, panjang weaving. Ini ada kendaraan yang dia melakukan weaving atau jalinan dari arah A, dari A menuju ke C, sama dari D menuju ke B ya. Dari A ke C, D ke B ini adalah melakukan jalinan. Nah, yang tidak melakukan jalinan yang mana? Dari A ke B
dan D ke C itu yang non weaving. Yang weaving sekali lagi saya ulangi, yang weaving itu adalah A ke C, D ke B, ya. Jadi lalu lintas yang dari A ke C dan lalu lintas yang dari D ke B itu melakukan terjadi weaving. Nah, yang non weaving itu adalah dari A ke B dan dari D ke C. Jadi kalau dilihat di sini ada berapa jumlah pergerakan arus lalu lintasnya? Ada 4 ya, sebenarnya ada 4 pergerakan. Nah, apa saja? Yaitu dari A ke B, A ke C, D ke B dan D ke C. Jadi ada 4 pergerakan. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara terkait dengan volume traffic yang di sini, terus bagaimana caranya untuk mendapatkan data lalu lintasnya? Misalnya begitu. Ya. Oke, nanti kan kita lihat bagaimana caranya ya. Tapi pertama kita masuk ke sini dulu. Nah, WW tadi adalah lebar jalinan. WW ini adalah lebar jalinan. Jika W approach lebar jalan di A ini lebih besar daripada WW, lebih besar daripada yang di sini, maka W approach A ini dianggap sebagai W weaving. Ya, W approach di A ini adalah sebagai W weaving. Jika W approach yang di D ini lebih besar daripada WW ini, maka W-nya itu atau W weaving-nya itu adalah sama dengan W approach yang di D. Nah, kalau misalnya lebih atau kurang ya yang di sini yang diambil ya. WW itu adalah yang ini. Ngerti ya? Kalau W approach-nya A ini katakanlah ini 10 meter, yang di sini ketemunya 6 meter misalnya. Maka WW itu yang mana? WW itu adalah yang 10. Demikian pula yang untuk ini, misalnya W approach D-nya itu misalnya 10 gitu ya. Sebenarnya ini 6 ya, yang pakai yang 10 ini. Nah, terus kalau yang A sama D ini beda gimana? Atau misalnya ini 10, ini 15. Nah, itu nanti dilihat di WE-nya. Ya, WE itu adalah lebar rata-rata pendekat tadi. Ya, WE ini lah. Nah, ini adalah lebar rata-rata pendekat. Berapa lebar rata-rata pendekat itu? Ya, WA ini, W approach A dan W approach D dibagi 2. Ya, rata-ratanya. Itu adalah WE. Dengan WW ini tadi. Oke. Nah, kemudian PW itu adalah rasio jalinan. Jadi, rasio kendaraan yang menjalin dibanding dengan total. Misalnya. Nah, misalnya ada di PW-nya berapa? Ini yang ada di sini. Itu adalah Q AC ditambah Q DB dibagi dengan Q total. Q total itu apa? Yo, Q AC plus Q AB plus Q DB plus Q DC. Nah, itu Q total. Ya, itu adalah rasio jalinan. Sedangkan WE tadi ini ya, tadi ya WA ditambah WD bagi 2. Oke. Nah, ini tadi sudah saya terangkan ya. Jika W1 lebih besar daripada W yang ini, maka W1 adalah sama dengan W dan seterusnya. Oke. Nah, untuk ukuran kota, maka besarnya adalah FCS itu tergantung dari jumlah penduduknya. Lebih dari 3 juta misalnya Surabaya, maka FCS-nya adalah 1,05. Ya, harus dikalikan 1,05. Hambatan samping tergantung dari kelas hambatan sampingnya, apakah high, medium, atau low. Ini ada 3 jenis ya, 3 jenis hambatan samping. Nah, kemudian sama rasio kendaraan tak bermotor. Jadi yang di sini, misalnya rasio kendaraan tak bermotornya itu besar, maksudnya jalan itu banyak kendaraan lewat kendaraan unmotorized. Jadi jumlah kendaraan unmotorized misalnya yang lewat sepeda itu ada 100 misalnya. Maka ya 100 dibagi dengan jumlah total kendaraan yang lewat di situ, berapa besarnya? Apakah dia lebih besar daripada 0,25? Kalau lebih besar daripada 0,25 maka ini yang dipakai ya.
Kemudian kelas hambatan sampingnya apa? Misalnya commercial area, ini high, medium, low, misalnya 0,7, ya kalikan 0,7 itu RSSU-nya, ya. Jadi sekali lagi untuk menentukan faktor hambatan samping, maka dilihat tipe lingkungannya, kemudian kelas hambatan sampingnya, ada high, medium, low, kemudian juga rasionya, rasio kendaraan tak bermotornya. Ya, ini salah satu contohnya, misalnya begini. Nah, ini adalah kendaraan yang seperti yang ada di Bundaran Waru, misal gitu ya. Ketika di sini kan ada frontage sisi timur. Nah, kita mau menentukan berapa weaving yang terjadi yang dia keluar dari sini, dari arah frontage-nya ini, kemudian melakukan weaving ke sini, ke mana? Ke arah Ahmad Yani, sisi timur yang dia akan putar balik, ya, kemudian ke arah utara. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Dicari berapa kendaraan yang keluar dari mana ini, dari bukan median ini ada rel kereta api, ya, kemudian ini dia melintas rel kereta api, dia kemudian melakukan weaving ke situ, ya, kemudian nah ini berapa, A ke C-nya, D ke B-nya, ya, non weaving-nya AB sama DC. Nah kalau seperti ini, maka yang A, mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D dulu ditentukan. Kalau yang di sini, ya, kasus yang di sini, ini A-nya mana, B-nya mana, C-nya mana, D-nya mana. Ya, maka kita harus tentukan dulu. Jadi kalau ini dibalik, ya ini dibalik, ya. Gambar ini dibalik, kemudian ini kan arahnya kan ke sana, arahnya ke arah sebaliknya ya. Maka ini harus dibalik karena arah untuk weaving-nya dia ke sana, ke arah Sidoarjo. Ya, kalau yang di sini kan arahnya ke Surabaya. Nah, kalau kita kepingin tahu berapa kinerja dari weaving yang ada di sini, maka ini harus kita dibalik. Ya, dibalik. Maka yang A, kalau Anda lihat ini A, B, C, D ini searah jarum jam. Oke, searah jarum jam. Maka pendekat A itu yang mana? Pendekat A itu adalah yang mana? A itu yang di sini, A, kemudian yang di sini ini ini yang di sini, yang ini adalah B, yang ini adalah C, yang ini adalah D. Jadi pendekatnya itu yang dia keluar dari U-turn ini adalah dia A, kemudian yang dia keluar di sini, yang di Ahmad Yani yang di sini, yang menuju ke Bundaran Waru ini adalah B, yang masuk ke U-turn yang di sini, ya, U-turn yang di sini itu adalah C, kemudian yang Ahmad Yani yang masuk di sini itu adalah D. Oke. Ya, A, B, C dan D harus tentu. Jadi A, B, C dan D. Paham ya? Nah, kemudian nanti dia harus tahu berapa volume traffic yang dia dari keluar. Misalnya A ke C, karena ini tadi A di situ, ini B di sini, ini C di situ, D di sini. Berapa volume traffic dari A ke C? Dari A ke C, dari keluar dari sini, ya, keluar dari frontage sisi timur menuju ke Jalan Raya Ahmad Yani-nya, kemudian dia putar balik itu A ke C. Itu berapa A ke C? Demikian untuk yang DB, dari D ini menuju ke terus lurus dari Ahmad Yani Surabaya ini menuju ke terus lurus ke arah Sidoarjo atau ke arah Bundaran Waru ke arah Taman. Pokoknya dari sini ke situ. Nah, ini di sini. Itu adalah DB. Yang non weaving adalah dari A sini, ya, terus ke B. Jadi dia
dia keluar dari frontage terus lurus ke arah Sidoarjo, itu dari A ke B. Demikian pula yang dari D. D yang dia putar balik. Nah, D ke sini putar balik. Nah, itu DC DC. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara surveinya? Ya ini ya ini ya. Ini A, B, C, dan D. Nah, bagaimana cara surveinya sekarang? Cara surveinya bagaimana? Untuk mendapatkan dari A ke C, D ke B, A ke B, D ke C. Dengan traffic counting? Tidak. Atau tidak hanya traffic counting. Apakah kita bisa melakukan traffic counting? Ya, misalnya kita tempatkan orang di sini ya untuk menghitung A ke C. A ke C. A ke C. Bisa nggak? Ya kalau ini jaraknya itu katakanlah cuman berapa? 50 meter atau 20 meter gitu masih kelihatan ya. Begitu ini sudah sampai 100 meter, 200 meter, gimana kita membedakan antara kendaraan yang dari A ke C dengan kendaraan yang dari D ke B? Ya, misalnya ini ada, oke, ada traffic counting, ada orang yang Anda tempatkan di sini, satu orang, misal gitu ya. Dia tugasnya adalah menghitung berapa volume lalu lintas dari A ke C. Oke. Ketika ada sepeda motor lewat di sini, atau mobil lah, mobil penumpang lewat, cek, red, satu, kemudian dia mengamati dia, set, A ke O sampai O, A ke sampai ke C. Itu hanya satu mobil. Nah, kalau misalnya ada 2 mobil, 3 mobil, cek, satu red, di belakangnya ada satu lagi. Apakah dia mengawasi terus 2 atau 3 mobil tadi? Iya nek dia ke C. Nah, kok satunya ke C, satu duanya ke B, gimana dia bisa membedakan dan langsung mencatat apa kendaraannya? Ya kalau cuma 3. Nah, kalau 10 sepeda motor misalnya. Sepeda motor mak wes ada 10, 20 kendaraan. Nah, ya enggak bisa. Susah, ya susah. Demikian pula yang dari D ke B sama D ke C. Ya. Di sini kalau misalnya ada pas jam puncak itu ya volume lalu lintasnya itu bisa satu jam itu ada kurang lebih ada sampai 7.000 sampai 8.000 9.000 sepeda motor lewat satu jam. Karena bisa 1 menit itu bisa sampai berapa? Kalau misalnya 6.000 ya wes, ya 6.000. 6.000 dalam 1 jam. Berarti 1 menit ada berapa? 60. Iya kan? 60. 1 menit 60. 1 detik ada satu. Satu kendaraan sepeda motor lewat misal gitu. Wes gitu ya. Wesnya tapi tidak tahu apakah dia dari D ke B atau dia D ke C. Ya, kalau misalnya ini hanya cuma traffic counting tok. Nah, susah toh? Ya, kalau traffic counting saja susah. Nah, terus bagaimana caranya? Nah, caranya adalah begini. Benar ada traffic counting, tapi traffic counting itu harus juga didampingi oleh yang namanya license plate, survei license plate, survei plat nomor kendaraan. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana meletakkan survei plat nomor kendaraannya? Bagaimana cara meletakkan survei plat nomor kendaraannya? Apakah di sini? Di sini kita letakkan plat nomor kendaraan. Di sini kita letakkan plat nomor kendaraan. Misalnya begini. Yang dia tercatat di A, plat nomor kendaraannya. Kemudian ini adalah plat nomor kendaraannya, tercatat di B, maka dia dari A ke B. Oke. Kemudian tercatat di A, tercatat di C, berarti dari A ke C. Oke, benar. Kemudian tercatat di D, kemudian tercatat di B, dari D ke B. Tercatat di D, kemudian tercatat di C, dari D ke C. Ya. Berarti ada survei plat nomor kendaraan.
4 titik berarti ya. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalau yang di sini, oke lah. Kalau yang di sini masih bisa. Ya, plat nomor kendaraan masih bisa. Kendaraan itu kalau dia mau keluar frontage itu kan dia cenderung pelan dulu. Pelan, kemudian kita masih bisa catat. Ya, masih bisa catat. Demikian pula yang di sini. Ini masih bisa nyatet karena dia putar balik gini kan masih bisa nyatet kendaraan itu. Ya, kita masih bisa nyatet. Nah, yang susah itu kalau misalnya dari D atau yang ada di sini B nih setengah mati. Wong yang lewat di sini ada sampai 1000 kendaraan misal gitu. Bagaimana kita bisa mencatat plat nomor kendaraan 1000 tadi ya dalam waktu kurang lebih 15 menit misal gitu. Ya kalau cuman sepeda LV atau HVTS sepeda motor itu tak muas bus. Iya setengah mati. Demikian juga yang di sini. Nah, terus gimana caranya? Caranya adalah ada plat nomor kendaraan, tapi juga jadi gini, kalau yang tercatat di A, tercatat di C dari A ke C. Ya. Oke. Kalau tercatat di A, tidak tercatat di C, berarti dia dari A ke B. Ya, oke. Kemudian tidak tercatat di A, tapi tercatat di C, berarti dari D ke C. Kemudian dari apa? Tercatat di A, tercatat di C, berarti A ke C, ya. Nah, kemudian yang tidak tercatat di A dan tidak tercatat di C, berarti dari D ke B. Lah, yang nggak tercatat piye carane? Hmm? Saya ulangi lagi ya. Yang tercatat di A, kemudian tercatat di C, dari A ke C. Tercatat di A, tidak tercatat di C, berarti A ke B. Kemudian tidak tercatat di A, tapi tercatat di C, dari A ke dari D ke C. Nah, yang satu lagi dari D ke B. DB itu kan tidak tercatat di A dan tidak tercatat di C. Nah, nggak tercatat, ya apa cara mendapatkan dari D ke B? Harus bagaimana? Harus ada survei traffic counting di sini. Ya, harus ada survei traffic counting di sini. Traffic counting di sini itu adalah nilainya Ki yang ada di sini itu adalah Ki AC ditambah Ki AB ditambah Ki DC ditambah Ki DB. Sehingga untuk mendapatkan nilai DB-nya ini maka Ki yang di sini traffic counting ini dikurangi dengan Ki AC, Ki AB dan Ki DC. Itu mendapatkan Ki DB. Itu ya. Jelas ya. Jadi rumusnya gimana? Rumusnya adalah di antara dua minor root, ini kan minor root ini, atau di antara dua license plate itu harus ada traffic counting di situ. Sehingga nanti akan bisa didapatkan volume lalu lintas yang ada di sini. Ya, kalau hanya mengandalkan license plate tok susah. Apalagi kalau misalnya major road-nya itu di sini volume trafficnya bisa sampai ribuan. Nah, itu kemungkinan salahnya akan menjadi sangat-sangat besar. Ya. Terus bagaimana cara survei license plate? License plate itu kan mencatat plat nomor. Apakah kita duduk manis sambil bawa ballpoint kemudian kita catat plat nomornya satu kendaraan begitu atau bagaimana? Nah, kalau dulu itu kita surveinya pakai tape recorder. Jadi kita bawa tape yang biasanya untuk ngerekam itu pakai bawa kaset, bawa baterai juga. Satu kaset itu kalau satu baterai itu paling dia bisa bertahan setengah jam. Ya, kalau misalnya kita dapat mau survei 2 jam atau 3 jam, ya wis berarti berapa? 3 jam berarti 6 baterai. 6 baterai itu eh, kalau tape recordernya besar itu bisa sampai 4 baterai ya, 6 kali 4, 24 baterai. Jadi tasmu itu penuh dengan baterai. Ya, terus yang pertama. Yang kedua, kalau satu kaset itu 1 jam, kalau 3 jam berarti 3 kaset. Ya, belum lagi buletnya. Ya,
betapa susahnya hidupmu waktu itu. Ya, tapi sekarang sudah enggak. Sekarang kita sudah bisa pakai voice recorder, ya, pakai voice recorder, pakai HP kita bisa lakukan pencatatan plat nomor kendaraan. Gitu. Nah, caranya supaya cepat bagaimana? Supaya cepat, maka 4 angka itu kita sebut dengan belakangnya, ya belakangnya, belakang huruf yang di belakang itu kita sebut juga. Ya, supaya kemungkinan salahnya itu kecil gitu. Jadi sepeda motor atau gini ya apa yang belakangnya itu juga kalau ada yang metodenya tidak disebutkan supaya cepat. Jadi sepeda motor L1490, sepeda motor atau ya sepeda motor L1230 misal gitu. Ya, jadi disebutkan begitu. Nah, nanti baru dicatat di mana setelah itu direkam, diputar balik ulang, kemudian kita mencatat di kantor begitu. Ya, itu ya. Nah, dari situ nanti akan kita tahu berapa volume lalu lintas untuk masing-masing ini A ke C, D ke B, A ke B dan D ke C. Nah, ini apa perhitungannya sehingga didapatkan DS-nya itu 0,898. Nah, kalau sudah DS-nya ini besar sekali ya 0,898. Artinya apa? Artinya ketika ini bukaan median yang di sini itu pada saat jam puncak ini sudah menimbulkan masalah terhadap lalu lintas yang ada di Jalan Ahmad Yani. Terus solusinya bagaimana? Solusinya itu ada banyak ya, ada beberapa. Nanti kita akan pada saat kita menggunakan software kaji akan kita bahas. Nah, ini solusinya adalah dengan pertama adalah melebarkan jalan atau melebarkan yang ini ya, yang jadi yang ada di sini. Jadi lebar jalan Ahmad Yani dilebarkan, bisa begitu. Kemudian melebarkan yang approach-nya kan WA dan WD. Bisa melebarkan yang di sini ya, WA atau WD-nya. Ya, jadi terus sama apa ini L weaving-nya, panjang weaving-nya. Artinya di sini dibuka tutup pada saat dia jam puncak, maka ini ditutup misal gitu. Ya, kemudian dialihkan kendaraan volume trafficnya itu melewati Bundaran Waru. Ya, melewati Bundaran Waru dia ke situ. Nah, kemudian dia putar balik di situ. Ya, jadi dia lewat bundaran dulu. Gitu. Oke, sampai mendapatkan nanti nilai DS-nya itu di bawah 0,9898. Nah, ini menentukan PW pada saat menghitung C0 itu kan ada PW ya, PW-nya itu berapa? Nah, PW-nya itu kita bisa pakai apa itu rasionya itu pakai rumus yang di sini. Maaf, ini adalah kecepatan arus bebasnya ya terhadap PW-nya. Ini PW ya. Ini PW-nya berapa? Rasio kecepatan arus bebasnya ini kita bisa tentukan. Berapa. Nah, ini kecepatan tempuhnya ya di jalan jalinan. Nah, ini waktu tempuh tergantung LBV-nya dikalikan 3,6 bagi dengan V ya. 3,6 bagi dengan V. Nah, kemudian kalau bundaran. Kalau bundaran itu adalah multi weaving. Kalau bundaran seperti ini perempatan yang dibuat bundaran seperti contohnya di mana? Kalau di ITS itu beberapa ada yang dibuat bundaran ya, bundaran ITS itu ada salah contoh bundaran ya. Nah, ini weaving 1, ada weaving 2, weaving 3, weaving 4, ada 4 weaving. Nah, kalau untuk bundaran maka volume lalu lintasnya untuk masing-masing pendekat ya, ini ada pendekat. Ada A, L, T, left turn misal kita dari A dia terbalik belok kiri, kemudian terus lurus ada belok kanan. Ada satu lagi sebenarnya putar balik. Ya, ini harus ada. Jadi bukan LT, ST, RT sama U-turn. B juga sama. Demikian seterusnya. Ya.
Nah, ini contoh untuk mendapatkan, berapa apa, nah ini kapasitasnya ya untuk jalinannya. Karena jalinannya dia sendiri, maka dia, eee, apa itu, DS-nya itu di rata-rata, ya ini DS rata-ratanya. Nah, maaf ini DS-nya adalah DS yang terbesar ya untuk jalinannya tadi, ya. Nah, ini diambil 0,615 itu adalah DS yang paling besar di situ. Nah, ini contoh bagian jalinan tunggal ya yang tadi. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Coba Anda lihat, kalau misalnya dia ini apa bentuknya, ini bentuknya beda dengan yang tadi. Nah, seperti ini maka eh, yang namanya pendekat A, B, C, D-nya bagaimana? Ya, pendekat A-nya yang ini, ya A satu apa searah jarum jam A, kemudian B yang di sini, C yang di sini, D itu yang di sini, ya. Karena ini dia apa U-turn-nya ini bisa dua arah, dia bisa putar ke sana, yang sini dia bisa putar ke situ, maka lebarnya D ini adalah yang di sini, yang kecil ini, ya. Kenapa kok ini enggak ikut? Karena ini yang untuk apa itu putar balik dari A kemudian putar balik. Padahal yang kita lihat adalah yang dari D mendekat D ini ke B. Nah, maka D-nya itu mendekatnya lebarnya adalah yang setengahnya ini. Gitu. Nah ini kita hitung berapa ketemu eh, perhitungan untuk kapasitasnya dan juga DS-nya. DS-nya ketemu 0,72 ya. 0,72. Oke, demikian saja dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.